别别啊！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Jarot di channel Refocus. Di video kali ini gua akan merekap alur cerita film yang berjudul Bad Guys yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang bos gangster yang sedang di dalam penjara. Ia harus melakukan misi untuk menangkap para penjahat dan bos yakuza untuk mengurangi masa hukumannya. Dan ia juga harus bekerja sama dengan para kepolisian dan ketiga teman kriminalnya untuk menyelesaikan misinya itu. Oke, jangan lupa siapkan udud dan kopinya. Gas! Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gue punya rekomendasi nih buat kalian, yaitu sebuah aplikasi investasi yang bisa bantu gue untuk mendapatkan profit dan income tambahan, yaitu Binomo. Nah, gue sudah investasi di Binomo ini kurang lebih 3 bulan ya. Dan sekarang gue mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini gue coba pilih naik dan invest sekitar $100 atau sekitaran 1.400.000-an ya. Dan di sini juga kalian bisa deposit dengan klik make deposit dan pilih region Indonesia. Kalian juga bisa deposit ke bank-bank yang ada di sini cuy, lumayan banyak nih. Dan sekarang kita lihat grafiknya. Yes, profit cuy. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gua dan untuk nambah-nambah income tambahan ya. Lumayan lah buat top up dan jajan. Dengan modal dari mulai 14.000 aja kamu berpotensi profit dan dapat income tambahan. Apalagi kamu yang punya modal lebih banyak ya. Dan sekarang gua mau kasih lihat ke kalian histori penarikan uangnya. Kalian bisa pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo ya. Dan inilah hasilnya. Dan untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya. Tapi Binomo sudah membantu gue setidaknya menghasilkan 3-5 juta per bulan. Dan khusus nih buat kalian, gue ada kode promo yaitu Foto1 untuk mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi, langsung download aplikasi Binomo atau klik link di description box di bawah. Mantap. Film ini diawali dengan seorang pria tahanan bernama Pak Wong Chol, kita panggil saja Pak Chul, yang terlihat sedang belajar menjahit. Ia adalah seorang ketua gangster terbesar di kota itu, yang dikenal dengan julukannya si tangan besi karena pukulannya itu yang sekali KO. Namun kini ia menjadi tahanan karena telah membunuh seseorang. Namun pekerjaannya itu jadi terganggu karena ada tahanan baru yang bernama Yosung sedang baku hantam dengan tahanan lain. Mendengar hal itu, ia lalu menghampiri mereka semua untuk menenangkan kegaduhan itu karena para sipir yang takut untuk melerainya. Terlihat semua tahanan yang langsung memberikan jalan kepada Pacul karena dia adalah orang yang terkuat di sana. Namun terlihat Yosung malah menantangnya. Tapi dengan mudah Pacul langsung mengalahkannya hanya dengan satu cekikan saja. Setelah itu pihak kepolisian memberitahu bahwa sahabatnya bernama Nam Yung Suk telah tewas dibunuh dengan organ tubuhnya yang sudah hilang. Melihat hal itu, Pak Chul sangat marah besar dan berniat untuk balas dendam atas kematian sahabatnya. Dan karena kejadian itu, polisi memberikan Pak Chul cuti 2 hari untuk ke pemakaman temannya itu. Di hari cutinya ia selalu teringat dengan sosok Nam Yung Suk ketika ia diberi sarung tangan peninggalan ibunya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah kakaknya Nam Yung Suk bernama Oh Gotak. Ia yang mengetahui maksud kedatangan Pak Chul lalu memberikan sebuah berkas dan menyuruhnya untuk menemui seorang wanita bernama Myung Yu. Oh Gotak ini adalah seorang detektif legenda yang sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus besar. Dan alasan ia tidak mau membantu Pak Chul mencari pelaku pembunuh Nam Yung Suk karena ia sudah divonis kanker hati.
dan akan segera mati karena penyakitnya itu. Di tempat lain, Myung-yu yang sedang dalam perjalanan dan mengawal bus tahanan, tiba-tiba Pak Chul menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu di kantornya. Ia lalu merubah rute perjalanannya dan menuju ke sebuah pom karena bus yang mengangkut tahanannya sedang kehabisan bensin. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Jessica yang sedang menghilangkan barang buktinya di toilet. Ia adalah pemilik situs website judi ilegal yang baru saja ditangkap oleh kepolisian. Saat ia keluar dari toilet, terlihat semua tahanan yang ada di bus bersorak kencang kepadanya. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada mobil truk yang langsung menabrak semua mobil kepolisian, termasuk bus yang mengangkut semua tahanan sampai terguling. Dan karena kejadian itu, semua para tahanan mencoba kabur dari sana karena para polisi yang menjaganya mengalami cedera, termasuk si Jessica yang kabur dari sana. Namun tidak lama kemudian datang mobil jeep hitam dan keluar segerombol pria misterius yang langsung menghajar para tahanan di sana. Myung-yu yang berada di sana mencoba menembakkan pistol peringatan, tapi karena tembakan peringatan itu tidak berpengaruh, ia berniat untuk menembak mereka. Tapi tiba-tiba kepalanya mulai linglung karena benturan kecelakaan tadi. Dan bisa kita ketahui kelompok misterius itu sedang mengincar seorang tahanan yang bernama No Sang-sik. Saat pria misterius itu masuk ke dalam bis dan ingin membawa No Sang-sik, tiba-tiba Yosung langsung menghajarnya dan membiarkan No Sang-sik untuk kabur dari sana. Kemudian ia keluar untuk meminta bantuan. Namun si pria misterius yang melihat hal itu lalu menghampirinya dan siap untuk menusuknya. Tapi tiba-tiba Myung-yu mencegahnya dan terjadilah baku hantam dengannya, yang membuat ia harus tertusuk oleh pria itu. Yosung yang melihat hal itu mencoba untuk membantunya dan baku hantam lagi dengannya. Terlihat Yosung yang lebih unggul dalam baku hantam itu. Ia lalu mencoba membuka topengnya dan melihat sebuah tato di lehernya. Tapi tiba-tiba ada mobil yang langsung menabraknya dan membuatnya pingsan seketika. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit dengan tangannya yang sudah diborgol. Sedangkan Myung-yu mengalami koma dan harus dirawat di rumah sakit karena penusukan tadi. Pak Chul yang melihat temannya koma, ia berniat untuk menyelidiki kasus itu sendiri. Setelah itu ia datang dan menyerang markas sekelompok gangster untuk menanyakan siapa bosnya itu. Lalu mereka menjawab bosnya yang bernama No Sang-sik. Tapi keberadaan bosnya itu tidak ada di sana karena No Sang-sik yang sedang dipenjara dan kabur saat kejadian penabrakan tadi. Di sana juga Pak Chul mengetahui info dari mereka bahwa geng timur dan geng pusat baru saja bergabung dengan Yakuza dari Jepang. Tidak lama kemudian datang Ogota ke sana dan berniat ikut menyelidiki masalah itu bersama Pak Chul. Sedangkan Jessica yang berhasil kabur, ia menyamar menjadi dokter agar ia bisa lari ke luar negeri. Di tempat lain, seorang anggota polisi bernama Dong Seol menemui atasannya yang bernama Hyung Mook. Ia lalu memberitahukan tentang beberapa tahanan yang baru saja ketangkap, dan kini yang tersisa hanya 3 tahanan lagi. Hyung Mook lalu menyuruhnya untuk pergi dan segera menangkap sisa tahanan yang berhasil kabur itu. Saat keluar, Dong Chul bertemu dengan Ogotak yang ingin masuk ke ruangan Hyung Mook. Di sana ia mencari semua info kepada Hyung Mook dan ternyata bos pusat sebenarnya bukan No Sang-sik, melainkan adalah seorang Yakuza. Dan ternyata saat di penjara No Sang-sik pernah diancam akan dibunuh oleh kelompok Yakuza itu karena ia telah menyimpan sebuah buku rahasia yang berisi bukti besar. Tapi beberapa hari yang lalu ada pria misterius yang telah mengambil buku itu. Dan kemungkinan ada seorang polisi yang berkhianat dan bekerja sama dengan Yakuza itu. Lalu Ogotak memutuskan untuk ikut menangani kasus ini juga. Di tempat lain, Dong Chul mengajak temannya untuk segera menangkap para tahanan yang kabur sebelum 4 legenda turun tangan. Lalu Dong Chul menjelaskan siapa 4 legenda itu. Yang pertama ada Pak Chul yang dikenal sebagai si tangan besi karena kekuatan pukulannya itu. Dan ia juga pernah miteskan leher orang seperti mematahkan leher ayam. Kedua ada Ogotak yang dikenal si anjing gila karena tidak berperi kejahatan, karena ia tidak segan dengan sadis untuk membunuh para penjahat. Ketiga ada Myung-yu, seorang detektif wanita, namun ia sedang mengalami koma di rumah sakit. Keempat ada Jung Tae-suk atau si mesin pembunuh. Dan bisa kita ketahui mereka berempat adalah mantan kriminal yang pernah masuk penjara.
Lalu scene berganti kepada Oh Gotak yang sedang menginterogasi Yosung. Yosung adalah seorang anggota polisi yang baru saja masuk ke penjara karena difitnah telah membunuh seseorang. Di sana Oh Gotak mengajaknya untuk bergabung ke organisasi untuk menangkap para tahanan yang kabur agar masa tahanannya bisa dikurangi 3-5 tahun. Dan akhirnya Yosung pun menyetujuinya dan resmi bergabung ke organisasinya Oh Gotak. Lalu mereka berdua pergi ke markas untuk mulai penyelidikannya yang berada di sebuah gereja tua. Tidak lama kemudian Pak Cul datang sendiri ke sana karena si mesin pembunuh yang tidak ingin ikut menyelidiki karena tidak mau lagi ada darah di tangannya. Dan mereka pun mulai melakukan penyelidikan. Pertama ada Pak Sung Tai, seorang psikopat sadis yang pernah membunuh secara berantai dan menewaskan 18 orang. Kedua ada King Chamin, seorang narapidana yang telah banyak melakukan kejahatan dan pemerkosaan. Dan sebelumnya ia juga pernah berhasil kabur dari penjara dengan membuat lubang di sana dan menjadi buron selama 907 hari. Dan kini kedua kalinya ia berhasil kabur lagi. Ketiga ada No Sang-sik, seorang ketua gangster yang memiliki rahasia besar tentang Yakuza yang sedang mengincarnya. Dan terakhir ada Jessica yang telah melakukan penipuan dan membuat situs judi ilegal. Dan ternyata Pak Chul mengetahui tentang Jessica karena dia adalah teman dari anak buahnya yang bernama Chuljo. Mengetahui hal itu, mereka bertiga pergi ke tempatnya Chuljo untuk mencari info keberadaannya Jessica. Dan saat di sana terlihat Chuljo yang sedang membuat kerusuhan di sebuah tempat makan. Ia lalu mengusir semua pelanggan yang sedang makan di sana. Tapi saat akan mengusir orang terakhir, ternyata orang itu adalah Pak Chul yang sedang makan di sana. Melihat hal itu, Chuljo langsung merungkut ketakutan. Bahkan saking takutnya Chuljo langsung kabur dari sana dan mengunci semua pintu. Tapi dengan santunya Pak Chul masuk dan menobrak semua pintunya. Lalu ia menanyakan tentang keberadaan Jessica. Tapi karena Chuljo tidak mengaku, Pak Chul langsung memukulnya hingga pingsan. Singkat cerita, mereka bertiga memanfaatkan Chuljo untuk menangkap Jessica yang sedang berada di mall. Lalu Chuljo memberinya tiket penerbangan dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi karena Chuljo yang gugup, Jessica mulai curiga bahwa dia telah mengadukannya kepada polisi. Dan benar saja, tidak lama kemudian datang Pak Chul dan Oh Gotak. Melihat hal itu, Jessica langsung mengancam mereka berdua dengan menyandera Chuljo agar bisa kabur dari sana. Namun dengan santunya mereka berdua mengejar Jessica. Hingga akhirnya Jessica harus menyerahkan diri karena sudah terkepung. Setelah itu mereka bertiga membawanya ke markas besar sebelum diserahkan ke penjara. Tapi saat mereka sedang menyelidiki kasusnya Changmin, tiba-tiba si Jessica ngebacot bahwa dia kenal dengannya. Karena Jessica yang mengenalnya, Oh Gotak menyuruh polisi itu untuk melepaskannya dan mencari info dari Jessica. Dan kini ia malah bergabung ke organisasi mereka, menggantikan Myung Yu yang masih koma. Karena Jessica yang terlihat pintar dan persis seperti detektif. Dan setelah dijelaskan panjang lebar, mereka menyimpulkan untuk menangkap Changmin cukup dengan satu cara, yaitu pacarnya. Setelah mendapatkan titik terang, mereka berempat pergi menemui pacarnya Changmin yang bernama Sunmi. Di sana si Jessica mencoba menceramahinya bahwa sebenarnya dia telah dimanfaatkan oleh Changmin. Mendengar hal itu, saat di rumahnya, Sunmi memberitahu Changmin bahwa ada polisi yang sedang mengincarnya. Mendengar hal itu, Changmin langsung kabur dari sana dan terjadilah aksi kejar-kejaran dengan Oh Gotak. Dan karena ia yang lincah, si Changmin ini hampir saja lolos dari kejaran mereka. Tapi hingga akhirnya ia berhasil ketangkap oleh Pak Chul yang mengejarnya dengan santuy. Saat akan dibawa ke markas besar, tiba-tiba datang Sunmi yang mengkhawatirkan keadaannya Changmin. Namun tak disangka si Changmin malah menyandranya agar bisa kabur. Untungnya Jessica langsung memberi kode Sunmi untuk menyemprotkan cairan kepadanya dan akhirnya ia pun berhasil lolos. Setelah itu Pak Chul menghajarnya terlebih dahulu dengan satu pukulan saja. Dan saat akan membawanya, tiba-tiba datang mobil Dongsul yang hampir menabrak Pak Chul. Ia dengan lancang membawa Changmin ke dalam mobilnya untuk diserahkan ke penjara agar ia bisa naik jabatan. Pak Chul and the gang mencoba untuk mengejar mobil itu, tapi tiba-tiba penyakitnya Oh Gotak kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan karena kejadian itu, Pak Chul bergerak sendiri untuk menangkap No Sang-sik. Setelah itu ia menemui anak buahnya bernama Chon Ho yang sedang mabuk berat. Dan saat di dalam mobil ia baru menyadari bahwa di sisinya ada Pak Chul. Kemudian Pak Chul menanyakan kepadanya nama bos ketua pusat dan pelaku pembunuh sahabatnya. Namun Chon Ho hanya memberitahu markas geng pusat
yang ternyata si Chonho ini telah berkhianat kepada Pak Chul. Tidak lama kemudian datang segerombol anak buahnya Chonho dan ia mencoba untuk kabur dan mengolok-olok Pak Chul. Tapi dengan mudah Pak Chul membantai mereka. Tapi saat akan menangkap si Chonho ini, tiba-tiba datang Jessica dan Yosung yang menegurnya karena beraksi sendiri, lalu menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian mereka bertiga pergi ke tempatnya Changmin diinterogasi, dan saat di sana Yosung menanyakan info keberadaan No Sang-sik. Dan karena Changmin tidak mau menjawabnya, akhirnya Jessica menghajarnya dengan narajang. Hingga akhirnya Changmin memberitahu bahwa No Sang-sik mencoba kabur keluar kota lewat kereta api. Di tempat lain, si psikopat Pak Chung-tae berpura-pura bertanya kepada polisi untuk membunuhnya. Setelah berhasil membunuhnya, ternyata di sana juga ada No Sang-sik yang sedang bersamanya. Dan kejadian itu membuat heboh seluruh kota karena Pak Chung-tae si psikopat yang mulai berkeliaran lagi di kota. Mengetahui hal itu, Pak Chul and the Gang pergi ke rumah kakaknya Jessica untuk membantunya menangkap Pak Chung-tae karena dia yang pernah berhubungan dengannya. Tapi ia menolaknya karena takut dibunuh oleh si psikopat itu. Karena gagal meminta bantuannya, mereka bertiga pergi ke tempatnya Hyung-mook untuk melihat rekaman kejadian pembunuhan itu. Yosung yang merasa janggal dengan videonya, ia lalu memperjelas rekaman itu dan melihat ada No Sang-sik melalui pantulan cermin. Dan disinilah mereka mendapatkan titik terang bahwa keberadaan No Sang-sik tidak jauh dari keberadaannya mereka. Di tempat lain, kakaknya Jessica mengajak temannya untuk bertemu di tempat karaoke. Tapi saat di sana ia melihat temannya yang sudah tewas dibunuh oleh Pak Chung-tae. Tanpa banyak bacot, Pak Chung-tae langsung mengeksekusinya dengan asbak dan menyiksanya di sana. Tidak lama kemudian, Pak Chul and the Gang datang ke sana untuk mencari kakaknya Jessica. Namun saat di dalam, Yosung menyadari ada No Sang-sik di sana. Ia lalu mencoba mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Bersamaan dengan itu, Jessica yang sudah sampai di depan pintu ruangan kakaknya, ia lalu mencoba mendobrak pintunya untuk menyelamatkan kakaknya itu. Tapi karena pintunya yang ditahan oleh kursi, Jessica tidak bisa mendobraknya. Ia lalu menelpon Pak Chul untuk membantunya. Dan kemudian Pak Chul dengan gagahnya datang ke sana dengan membawa palu besi. Tanpa banyak bacot, ia langsung menghancurkan pintu itu. Lalu Jessica langsung melemparkan asbak ke kepala Pak Chung-tae. Kemudian Pak Chul dengan gregetnya menghajar dan meremes tulangnya hingga pingsan. Sedangkan Yosung yang sedang mengejar No Sang-sik akhirnya berhasil menangkapnya di atas gedung dan terjatuh dari lantai 3. Setelah itu mereka bertiga membawa No Sang-sik dan Pak Chung-tae ke markas besar untuk menginterogasinya. Meskipun di awal Pak Chul sudah greget untuk membunuhnya karena menyangka No Sang-sik ini yang telah membunuh sahabatnya. Tapi akhirnya mereka mendapatkan info bahwa bos geng pusat bernama Yoshihara. Dan ia adalah bos Yakuza yang sedang mengincar No Sang-sik selama ini karena telah memegang buku catatan berisi rahasia besar. Bahkan Yoshihara juga sudah menggabungkan semua geng yang ada di Korea, termasuk gengnya No Sang-sik. Namun beberapa tahun yang lalu No Sang-sik harus berkhianat karena tidak tahan dengan bisnis Yoshihara yang menjual sabu-sabu dan organ manusia. Kemudian ia memberikan buku itu kepada Pak Chul. Ia lalu menyuruh mereka bertiga untuk segera menghentikan Yoshihara. Namun tidak lama kemudian Komandan Hyung-mook datang yang membawa pasukan dan langsung menyergap mereka berempat. Dan tak disangka ternyata selama ini ia yang sudah berkhianat. Ia juga mengambil buku itu dan membawa No Sang-sik pergi dari sana. Dan di sini juga kita bisa mengetahui pria misterius yang pernah menyerang polisi adalah anak buah Yoshihara. Kemudian mereka bertiga diikat dan markasnya dibakar untuk menghapus jejak. Tapi untungnya Pak Chul and the Gang bisa keluar dari sana dengan kekuatannya memutuskan tambang. Bersamaan dengan itu tiba-tiba datang Ogotak yang langsung menabrak para polisi yang berjaga di luar gereja itu. Dan ternyata Ogotak sudah mengetahui Hyung-mook yang berkhianat. Karena saat di rumah sakit ada anak buahnya yang memasukkan cairan racun ke dalam infusannya. Namun untungnya ia mengetahuinya dan membunuh anak buah Hyung-mook itu. Singkat cerita, pihak kepolisian dan pemadam kebakaran pun datang ke sana. Di sana juga sudah ada Dongchul yang bersama Ogotak. Karena sebelumnya Pak Chul dan Dongchul ini yang sudah bekerja sama karena curiga kepada Hyung-mook.
Kemudian Dongchul menyuruhnya pergi ke pabrik boneka karena itu adalah markasnya geng pusat. Dan tanpa banyak bacot mereka berempat pun langsung pergi menuju ke sana. Tetapi tidak dengan Dongchul karena akan pergi menyusul dengan membawa pasukan. Bersamaan dengan itu di tempat lain No Sang-sik yang dibawa ke markas geng pusat langsung dieksekusi oleh Yoshihara karena telah berkhianat kepadanya. Scene berganti lagi kepada Pak Chul and the Gang yang sedang dalam perjalanan. Di dalam mobil Pak Chul menelpon sahabatnya yaitu Kaki Goblin untuk membantunya membantai geng pusat. Kemudian si Kaki Goblin ini menyamar sebagai kurir agar bisa masuk ke dalam markasnya mereka. Dan ia pun langsung membantai mereka sendiri dan membukakan pintu gerbang untuk Pak Chul. Di tempat lain Hyung Mook yang sedang bersama Yoshihara ternyata malah dikhianati dengan cekok narkoba karena Yoshihara yang merasa bahwa ia juga akan berkhianat kepadanya. Berpindah lagi kepada Pak Chul and the Gang yang sedang bersiap-siap di depan gerbang. Lalu mereka berlima langsung masuk ke dalam pabrik itu. Mereka pun baku hantam 5 versus ARW. Terlihat meskipun melawan CRW namun mereka berlima mampu menghadapinya. Saat di depan lift Pak Chul menyuruh Ogotak dan Yosung untuk pergi terlebih dahulu ke ruangannya Yoshihara. Dan kini tinggal mereka bertiga yang harus menahan musuh di bawah. Dan di sini Pak Chul terlihat gerget kepada anak buahnya yang berkhianat lalu mengincar dan menghajarnya. Setelah itu ia pergi ke atas gedung melalui tangga di sana. Sedangkan Ogotak dan Yosung yang sudah sampai di atas tanpa banyak bacot langsung baku hantam dengan anak buah Yoshihara yang sudah menunggunya. Pak Chul yang sedang menuju ke atas gedung tiba-tiba datang segerombol anak buahnya Yoshihara yang mencegatnya. Dan baku hantamlah mereka. Sedangkan si Kaki Goblin dan Jessica yang berada di bawah mulai kewalahan melawan mereka dan membuat Jessica tertusuk dan tersungkur. Sedangkan Yoshihara yang melihat baku hantam itu memutuskan untuk balik ke Jepang dan pergi ke atap gedung karena helikopter pribadinya yang akan segera sampai. Sedangkan tangan kanannya Yoshihara menyuruh bosnya untuk pergi duluan karena dia yang akan menghadapi Ogotak dan Yosung. Dan baku hantam itu membuat Yosung kewalahan melawannya dan mendapatkan banyak pukulan darinya. Tidak lama kemudian Pak Chul datang dan menawarkan bantuan kepadanya. Tapi Yosung menolak dan menyuruhnya untuk pergi saja ke atap gedung. Dan saat di atap gedung Pak Chul langsung menobrak pintu dan ia pun harus melawan anak buah Yoshihara yang tersisa. Dan terlihat meskipun mendapat banyak tusukan Pak Chul masih bisa berdiri dan membantai mereka. Dan kini tinggal Yoshihara yang tersisa. Sedangkan Yosung yang sudah bonyok akhirnya berhasil mengalahkan anak buahnya Yoshihara dengan menjatuhkannya dari lantai 2 ke bawah. Dan dia pun seketika tewas di sana. Dan Pak Chul yang masih di atas harus baku hantam dengan Yoshihara. Karena Yoshihara memakai knuckle tajam membuat Pak Chul kewalahan dengan pukulannya. Tapi karena daya tahan tubuhnya yang kuat membuat ia bisa membalikkan keadaan dan mematahkan semua tangan Yoshihara. Dan akhirnya dengan 2 pukulan Yoshihara langsung tumbang. Sedangkan Ogotak yang baru sadar dari pingsannya lalu masuk ke ruangan Yoshihara. Dan dia bertemu dengan Hyung Mook yang sedang sekarat. Namun si Hyung Mook yang banyak bacot kepada Ogotak, ia langsung memukulnya. Sedangkan Goblin yang berada di bawah akhirnya berhasil juga membantai mereka semua hanya seorang diri. Ia lalu membangunkan Jessica yang berpura-pura pingsan. Tidak lama kemudian kepolisian datang yang dipimpin oleh Dongchul. Dan saat membuka pintu pabrik itu terlihat Pak Chul and the Gang yang berjalan santuy di sana. Ending yang mantap sekali. 4 orang kriminal yang membantai kelompok kejahatan. Dan sebelum film selesai kita diperlihatkan dengan ending tangan besi yang dijemput oleh anak buah Dongchul untuk masuk ke penjara lagi. Tapi dengan santunya ia menyerahkan diri. Namun tidak lama kemudian anjing gila menelponnya dan menyuruhnya untuk membebaskan tangan besi. Dan film pun selesai.